orang kayaknya nggak percaya deh sama apa yang gue lihat. Soalnya gue ngeliatnya sampai ngedangak gini, baru dia juga tuh posisinya jongkok kayak gini ke arah gue. Segede gedung ya? Ya iyalah, segede itu juga dia jongkok posisinya kan, lagi duduk segede gedung. Gimana dia berdiri? Coba. Saya dimimpiin si genderuwo ini datang ke saya dan intinya kayak ngomong bahwa teman kamu bersalah. Jangan bawa penghuni lain ke tempat ini. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 2. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gua udah ada salah satu cewek legendaris RJ5 nih, yang lagi-lagi punya pengalaman horor. Selamat malam, Paras. malam. Jadi buat kalian yang belum tahu Pars itu siapa, dia dulu pernah datang di RJ5 Om Mamat season 1 di videonya yang ini. Kayaknya lu tuh gak bakal jauh-jauh ya dari pengalaman horor. Kalau gue baca tweet-tweet Twitter lu. Ya bener banget. Tapi ini unik ya, karena rata-rata, gue bilang rata-rata cewek yang gue kenal, biasanya itu kalau cerita masalah percintaan mereka, kebucinan, atau sometimes tentang rahasia-rahasia mereka gitulah. Dan bahkan beberapa itu nggak mau sama sekali ketika diajak bicara horor. Jadi kayak dianggap tabu gitulah, karena mungkin mereka takut atau gimana gue nggak ngerti. Tapi di sini lu tuh beda ya, dimana kayaknya berani banget kalau gue baca tweet-tweet Twitternya. Apa resepnya, Ras? Resepnya ya percaya aja kalau kita itu lebih sempurna daripada mereka. Karena kita kan manusia, makhluk yang paling sempurna, jadi jangan pernah takut. Kalau kita takut tuh nggak ngasih makan mereka malah. Ngasih makan ya? Iya, ngasih makan mereka dengan rasa takut kita. Jadi mereka jadi seneng kan, jadi wih lucu nih ditakutin, lari-lari, lucu nih ngeliat dia ngibrit-ngibrit. Ngapain gitu, hadepin aja. Gue denger jawaban lu jadi serem sih. Di sini kan kali ini lu mengalami pengalaman horor saat di hotel ya. Apa yang lo rasakan saat itu? Yang gue rasain sih takut. Awalnya sempet takut karena kan itu daerah orang ya, bukan daerah gue sendiri gitu. Gue ke kota orang. Dan di situ gue nggak sendiri lagi. Maksudnya bareng sama teman-teman dan satu kamar sama cewek penakut gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak, aduh kalau gue yang diapa-apain sih nggak apa-apa. Tapi kalau temen gue yang diapa-apain dan dia pulang, ya gimana? Gue sendirian di situ kan. Bener kata gue kan, rata-rata cewek tuh mengenai hal kayak gini agak takut. Iya, bisa ngibrit dia asli. Dia bilang sama gue abis gue cerita ini, abis ini naik viral, dia bilang, Ras, kok lu nggak, untung lu nggak bilang, kalau nggak gue bener-bener pulang saat itu juga. Tinggalin dong lu. Tinggalin gue skripsian, ya udah dah, untung gue nggak bilang. Oke, tahan dulu cerita lu. Sebelum gue mulai cerita pada kali ini, dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Nah, jadi pengalaman ini gue alamin pas gue lagi ada proyek skripsian sama dosen gue di Karawang. Waktu itu kita planning untuk stay 10 hari di sana. Jadi 8 hari kita percobaan, sampling sampah, 2 harinya tuh yang pergi dan pulangnya gitu. Di sana kita stay di salah satu hotel di Karawang yang posisinya lumayan, ya nggak dibilang jauh sih enggak, dibilang deket juga enggak, sama perumahan tempat gue harus sampling lokasi penelitian gue. Nah, perumahan itu dia dekat sama salah satu sungai di kota Karawang, karena memang pada saat itu kita mau skripsian tentang pengaruh sampah dari perilaku masyarakat di bantaran sungai, dan kita lagi mau searching soal itu. Hari pertama sih oke-oke aja, karena pas kita baru datang, kita nggak langsung ke tempat penelitian, tapi kita rapi-rapih barang-barang dulu di hotel. Kita kayak, wah ini kamar hotel, saya tidur sini, jadi kita lagi nentuin layout dan segala macam.
Berapa orang pada saat itu? Empat orang. Nah, kita di sana berempat, 2 cowok, 2 cewek. Kamarnya dipisah. Jadi 2 cewek satu kamar, 2 cowok satu kamar. Dan suasana hotelnya pada saat itu rame apa hanya lu doang yang gini? Sepi karena hotelnya cuman lantainya nggak yang kan kalau di Jakarta bisa belasan lantai. Kalau di sana kayaknya maksimal 5 lantai lah hotel itu. Jadi nggak terlalu tinggi. Oke, jadi layout kamar gue ini, gue ada di lantai 2. Dan kita ada di ujung dari koridor lantai 2. Jadi kalau kita mau ke kamar gue tuh dari tangga, kita lurus dulu sampai ke ujung baru tuh nyampe di kamar gue dan kamar teman gue. Bener di ujung ya? Bener-bener di ujung. Dan di situ tersedia lift, tapi karena kita di lantai 2 dan kita anak yang sangat sayang dengan lingkungan, jadi kita naik tangga aja walaupun bawa barang banyak-banyak, kita naik tangga. Posisi kita cuma berempat nggak sama dosen, karena dosen tuh udah ikut pada saat kita survei. Jadi kita disitu udah kenal sama orang-orangnya, udah baik. Cuman dosen gue lebih pengen kita stay di hotel daripada di rumah warga, kayak gitu. Habis itu besoknya kita sampling hari pertama dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Sampling hari pertama tuh kita kaget, jadi capek banget. Karena gue harus nyari sampah 100 kilo, gotong sana sini, misah-misahin sampah dan segala macam, ngitung. Jadi sampai pulang ke hotel, di samping kita bau, capek, keringetan, kita juga ngantuk. Jadi langsung tidur blek sampai besok paginya, hari kedua. Bentar ya, gue masih bingung nih. Penelitian lu ini untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk, jadi datanya tuh mau dipakai buat skripsi gue, dan skripsi kita berempat. Jadi gue bahas tentang sampah sama si Divya, cewek berdua, yang 2 cowok tentang skripsi tentang air bersih, kayak gitu. Maksud gue, manfaat dari penelitian lu tentang sampah itu apa? Ya, jadi untuk bantaran sungai, terutama perumahan tersebut, mengeluarkan setiap harinya sampah rata-rata segini, terus nanti sampah terbanyaknya apa, dan nanti sampah yang terbanyak itu, katakanlah sampah terbanyak adalah plastik. Nanti plastiknya bisa kita olah menjadi ini, jadi kita mau bikin program lanjutan lah, kayak gitu. Oke, jadi lu data tentang habit kebiasaan ya? Iya, kebiasaan mereka. Penduduk sekitar tentang sampah. Baru abis itu nanti kita pikir nih, gimana cara ngolah sampah itu menjadi hal yang berguna dengan data kita. Hari kedua, sama seperti hari pertama. Jadi, sama-sama pulang kecapean dan segala macam, dan gue masih belum ngerasa ada apa-apa. Cuman ada hal yang paling gue pikirin terus setiap hari adalah saat gue mau ke hotel, ke arah hotel, gue selalu melewati ilalang yang banyak banget, terus ada gudang-gudang besar yang gue nggak tahu itu tuh apa gitu. Gue nggak berani nanya tuh awalnya sama sopir taksi online atau salah satu anak Karang Taruna yang ngawasin kita pas lagi sampling. Jadi pas kita sampling di perumahan itu, gue dititipin sama satu anak Karang Taruna, ketua Karang Taruna situ, dan kita cukup akrab, jadi kayak bisa nanya-nanya, Kak itu di belakang hotel ada apa sih gitu. Sebenarnya bisa, cuman gue masih kayak nggak berani lah, itu masih hari kedua kan, dan belum ada kejadian horor. Pas hari ketiga anehnya gue nggak ngantuk tuh pas gue pulang sampling, mungkin karena badannya udah terbiasa. Jadi habis makan malam, gue masih melek, gue udah buka laptop mau ngolah data, temen gue udah mau tidur. Udah mulai ada yang gak enak tuh, udah mulai ngerasa aneh, terus gue mikir, oh iya, lama-lama gue bertanya dalam hati gue, kok tumben nih hotel kayak gini gak ada yang gangguin gue gitu. Jadi kayak gue nya nantangin sendiri sih, kayak kok tumben ya gak ada yang gangguin, biasanya di tempat-tempat baru gue suka digangguin. Bener, belum kering kali itu mulut gue ngomong, gue mikir gitu. Pas malamnya gue tidur, kan gue mendusin ya, gimana ya bahasanya kalau mendusin ya, kayak kita melek gitu jam 2 pagi, kayak ada yang ngeganggu. Perasaan kita nggak enak. Pas gue bangun tuh di depan kasur gue tuh ada genderuwo hitam ngeliatin gue, beneran kayak nongolin diri dia, tapi dia nggak ngomong nggak apa, dia ngeliatin gue. Nggak serem juga sih ngeliatinnya, cuman ya dia cuma ngeliatin aja kayak seakan-akan, nih lu kan nanyain tadi mau digangguin nih, udah gue gangguin gitu. Nah di situ gue kayak kaget gitu. Jelas tuh? Jelas banget. Boleh lo gambarin kayak gimana? Rambut gondrong, aut-autan, terus bajunya hitam, mukanya merah, terus matanya tuh belok, cuman nggak melotot gitu. Jadi dia masih masih ramah lah. Kalau dalam pandangan gue masih ramah. Itu di hari ketiga. Gue nggak berani bilang sama teman-teman gue. Ya itu karena takut mereka pulang, takut mereka nyerah dan segala macam. Lanjut ke hari keempat. Nah di hari keempat ini kita pulang seperti biasa, sampling dari pagi sampai sore. Cuman ada yang beda di hari keempat ini. Di hari keempat ini teman gue melakukan suatu kesalahan.
Jadi kan kalau maghrib kita itu jadwalnya membersihkan bekas sampahnya. Sedangkan kan kita udah tahu nih sampah itu kan kotor, mengundang banyak makhluk-makhluk lain kan karena itu bau dan segala macam. Sehingga setiap maghrib kalau udah kelar nimbang 100 kilo, kita bersihin tuh, kita sikat, kita sabunin terpal tempat kita naro. Ada satu temen gue namanya Munif, dia cowok. Jadi layout tempat kita milah sampah ini di lapangan bola. Di lapangan bola ada pos rondanya, terus ada ayunan anak kecil, tapi bisa dinaikin sama orang dewasa. Terus kesananya itu ada sungai beserta jalan setapak. Maghrib kan sebenarnya kalau kita percaya pamali ya, maghrib itu kita nggak boleh ngapa-ngapain kan, maksudnya nggak boleh melakukan hal-hal aneh, istilahnya kayak megang pisau, nggak boleh apa. Temen gue ini inisiatifnya tinggi, jadi dia main ayunan, lagi ajan maghrib dia main ayunan. Gue awalnya lagi nyikat, gue ngelirik kan, waduh, gue tuh dari awal lagi udah mulai senja, udah mulai jam 5, gue ngeliat ada Mbak Kunti, dia diri di ujung jalan setapak sungai. Gue udah mikir, mungkin itu emang orang sungai gitu, maksudnya penghuni sungai yang lagi ngeliatin kita ngapain sih nih anak ngubah-ngubah sampah, bau, bikin kotor. Setelah gue rapihin, dan si Munif ini main ayunan, Mbak itu terbang ke arah ayunan, ke sebelah Munif. Jadi Munif lagi main ayunan, ada Mbak Kuntilanak berdiri tuh terbang ke situ, set. Gue udah mulai gak enak, perasaan gue mengatakan ini kayak bakal ditempelin. Daripada berlanjut dan ketempelan, akhirnya gue bilang ke Munif, jangan main ayunan, lagi maghrib, gue gituin. Dia masih tetap tuh, sekali gue bilangin masih main ayunan, 2 kali masih main ayunan, pas ketiga kali akhirnya gue bentak, gue marah beneran, baru dia berhenti. Kayak, wah berarti bener-bener salah nih kalau gue main ayunan. Berhenti dia main ayunan, gue tetap ngerasa gak enak karena Mbak Kunti itu gak balik lagi ke tempatnya. Dia gak terbang lagi ke ujung sungai itu, tapi dia tetap stay di dekat kita sampling, di dekat kita lagi bersih-bersih. Karena gue bilang sama temen gue, cepet-cepet kerjainnya, cepet. Kenapa Ras? Enggak, cepet aja gitu. Gue nggak mau ngasih tahu alasan kenapa. Akhirnya si Munif itu kayak, kenapa sih? Sorry ya gue gini. Enggak, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa dah, nggak usah main-main lagi kalau maghrib. Apalagi ayunan itu ya mulai sekarang. Karena kan kita masih ada 4 hari lagi kan di situ. Jadi jangan sampai ngeganggu lagi. Bener, pas kita sampai di hotel, belum sampai hotel, baru naik taksi online. Badan gue tuh berat banget. Kayak gue sampai mikir, aduh gue nih yang kena nih, gue nih yang ketempel nih. Badan gue berat dan gue ngeliat di belakang karena posisi duduk kita supir, terus di sini Munif, di tengah itu Divya, Akmal dan gue. Jadi yang kursi belakang tuh kosong, hanya barang-barang kita. Itu ada Mbak Kuntinya di situ. Duduk di belakang mobil. Ngikutin kita gitu. Dia ikut ke arah hotel. Akhirnya pas sampai hotel gue udah mikir nih, masuk nggak ya dia ke hotel? Soalnya kan gue tahu kalau hantu itu kan sifatnya dia teritori ya sepertinya. Jadi misalnya area hotel ini empuknya itu yang punya si genderuwo. Si Mbak Kunti ini area sungai. Jadi saat Mbak Kunti mengikuti ke hotel dan apalagi masuk ke hotel itu tanpa izin di antara mereka berdua lah ya, itu bisa clash dan nanti yang keganggu kita, yang diganggu tuh adalah kita karena kan kita dianggap membawa. Oh gitu seperti ya? Itu. Iya. Jadi emang terbukti malam itu ekstrim gangguannya. Kalau yang biasanya hanya diganggu gue bangun tidur ngelihat genderuwo, gue bangun tidur lagi mau sholat tahajud ditemenin genderuwo, ini udah beda. Nah, jadi setelah kejadian itu, ini adalah awal dari kejadian-kejadian yang cukup ekstrim yang menimpa kita. Oh ya Ras, tadi kan lu bilang kuntilanaknya itu terbang dari sungai ke ayunan. Itu lo lihat jelas? Ya, gue lihat jelas karena itu kan lapangan bola ya dan nggak ada orang lain selain kita di situ maghrib itu. Jadi pada saat dia dari ujung sungai dia terbang gitu dengan gaun-gaun berkibarnya ke ayunan, gue lihat jelas sampai muka-mukanya. Boleh lo gambarin kayak gimana? Ya dia tingginya itu setinggi gue kira-kira lah, nggak terlalu tinggi. Terus rambutnya panjangnya tuh sampai ke betis, ke arah betis gitu, hitam, kusut. Seperti yang digambarin di film-film lah kayak gitu, cuman dia nggak ada darahnya, bersih ya ini. Cukup nggak bikin takut sih sebenarnya. Kalau buat gue, kalau buat orang sih pasti bikin takut. Oke, balik lagi ke malam setelah kuntilanak itu ngikutin kita ke hotel. Jadi pada saat gue sampai di hotel,
kita langsung ke kamar masing-masing dan siap-siap untuk makan malam bareng, dan kita mau main kartu ceritanya di kamar yang cowok. Pas malam itu kita udah ngumpul nih berempat, ceritanya makannya udah, terus kita ngumpul berempat dalam kamar. Kita tuh selalu terbiasa setiap habis sampling kita selalu minum susu untuk netralisir, karena kan kita samplingnya dengan sampah dan air-air buangan, jadi itu racun, jadi kita harus netralisir dengan susu. Susunya itu kebetulan disimpan di kulkas di kamar gue. Karena kita udah berempat ngumpul di kamar yang cowok, gue suruh deh, Munib ambilin dong susunya di kamar gue nih, gue kasih kunci kamarnya. Pas dia ngambil sendiri ke sana, pulang-pulang tuh orang pucet sambil lari, sambil ngibrit gitu lah, tunggang langgang, pucet dia. Nah kenapa lo gitu kan, kita udah mulai, kalau gue sih udah tahu nih pasti kaitannya kemana. Tapi yang kaget tuh yang dua orang lain, kenapa nih gitu. Duh, gue diliatin gitu, gue ditunjukin ini nih, aduh serem banget, ras. Dia langsung refer ke gue, karena dia tahu kan gue cukup peka sama hal begituan. Tunjukin apa? Jadi pada saat dia ngambil susu, kebetulan kulkasnya itu kulkas yang satu pintu bawah, jadi kan jongkok. Dan itu posisinya di depan pintu kamar persis. Jadi saat dia ngambil susu, itu ada yang berdiri ternyata di pintu. Di pintu yang masih kebuka itu berdiri, diliatin sama genderuwo hitam itu yang biasanya ngeliatin gue kalau tidur. Tapi posisinya ini marah mukanya, jadi matanya merah, melotot. Beda kalau pada saat dia ngeliatin gue tidur kan jauh lebih ramah ya. Kalau ini kayaknya ada salah nih temen gue nih. Diliatin, ditunjukin, langsung dia lari ke kamar, bawa susu gitu. Dari situ baru kita mulai horor saat dia cerita itu, mulai deh semuanya ketakutan. Semua ketakutan, kita kunci, dan kita nggak jadi main kartu. Jadinya, aduh gimana nih, kita salah di mana nih, kita salah apa? Lu udah sholat belum? Jadi pada nanyain ibadah kan. Akhirnya kita semua diam. Terus ada yang ngetok-ngetok dari pertama pintu kamar cowok-cowok ini. Logikanya jam 7:30 malam, jam 8 lah itu. Kayaknya untuk cleaning service nggak mungkin deh. Ayo coba lihat. Diintip dari bolongan pintu kan. Nggak ada siapa-siapa. Udah. Makin takut lagi semuanya tuh. Wah udah baca zikir ayat kursi kayak apa, zikir yang lu bisa. Ketok-ketok lagi, tok. Udah nggak usah dilihat gitu, biarin aja. Jadi kita ya udah, gue coba cairin suasana, gue ngobrol yang lain, gue nyalain TV. Jadi kita kayak ya udah kita ngobrol aja, makan kue, makan segala macam. Karena makin mencekam kayak aduh kayak kita nggak bisa deh pretend gini mulu, kayak pura-pura nggak ada yang serem. Matiin TV terus kita diem. Tadi kena ada apa sih gitu. Akhirnya gue cerita lah di situ sama teman-teman gue. Jadi tadi pas Munib lagi main ayunan, ada kuntilanak dari ujung jalan setapak sungai terbang ke samping Munib. Itulah makanya gue marah, karena kan secara logika maghrib udahlah nggak usah banyak kegiatan yang tidak penting, apalagi yang mengundang makhluk-makhluk halus seperti itu. Akhirnya minta maaf lah kan temen gue, nyesel nih gue gimana ya terus kalau udah kayak gini. Ya udah mau gimana, kita lihat aja apa yang terjadi hari ini gitu. Belum kelar, ibaratnya masih fresh banget abis cerita kayak gitu. Tiba-tiba kita lagi hening, tembok belakang kepala tempat tidur itu diketok-ketok. Itu kan berarti salah dari kamar gue. Dok. Kita awalnya mikir, itu cicak. Tahu cicak di kamar mana kali, atau orang lagi ngetok-ngetok. Nggak kita gubris tuh. Tapi tetap hening dan tetap mencekam. Kayak, udah nggak beres. Diketok lagi, dok. Iseng lah saya dan satu teman saya yang cowok. Coba dengerin dari tembok gitu. Kita giniin kuping kita, langsung didok-dokin kuping. Buk. Wah udah nih dari kamar sebelah. Nggak beres nih, udah langsung pada takut kan. Semuanya saya juga takut lah. Karena kan posisinya saya mikirnya mereka ini orangnya awam gitu. Tiga orang awam yang belum terbiasa. Tolong jangan ganggu kita masih punya 4 hari lebih loh di sini. Dan kita juga nggak sengaja ngelakuin hal itu, namanya hilaf kan. Karena makin mencekam, lalu saya mikir kalau kayak gini terus nggak bisa, karena salah satu teman saya yang perempuan tuh udah nggak mau tidur di sebelah. Masa kita gabung tidur sama laki-laki kan nggak mungkin. Tapi malam itu akhirnya saya bilang, kita harus berani karena kita manusia gitu. Kita punya keistimewaan lebih daripada mereka. Kita takut malah mereka yang akan makin seneng ngelihat kita takut. Ayo hadepin, kalau mau tidur bareng-bareng tidur di kamar sebelah. Awalnya mereka nggak ada yang mau, saya tantangin begitu. Gila lu, nggak mungkin lah kita tidur berempat di kamar yang udah jelas-jelas pasti ada ininya kan.
Ya mau gimana, nggak mau gue juga tidur di sini. Udah tidur di kamar sebelah, jangan jadi penakut saya gitu. Nah akhirnya saya pimpin mereka bertiga tuh, kita berempat jalan. Pas keluar pintu, jeder depan muka saya tuh si mbak-mbak itu. Tapi penampakannya udah beda, dia udah berdarah-darah. Kayak menunjukkan muka apa ya, sambil menyeringai gitu loh. Senyum serem, terus berdarah-darah. Terus itu hilang, pergi. Kayak ke atas, kayak hilang gitu. Saya langsung astagfirullahaladzim gitu, pas baru buka pintu saya langsung astagfirullah, teman saya makin takut lagi kan, udah enggak gitu. Enggak, udah nggak apa-apa, udah hilang, ayo ke sana. Udah kalau mau tidur, ayo atur. Lu berdua di pojok, gue berdua di sini yang main cewek gitu. Pisahin kasur segala macam. Besok mandi, ya udah mandi pada bolehlah balik ke kamar kalau minta ditemenin, maksudnya biar mandinya ada temennya gitu. Gampang lah diatur besok, yang penting kita hari ini harus tidur di sini. Biar kita nunjukin ke mereka bahwa kita berani. Setelah itu malamnya pas lagi tidur saya dimimpiin si genderuwo ini datang ke saya dan intinya kayak ngomong bahwa Teman kamu bersalah. Jangan bawa penghuni lain ke tempat ini. Ya saya mau nggak mau di situ minta maaf. Sayanya minta maaf gitu. Karena saya tahu kapasitas teman-teman saya tidak sampai ke sana dan alhamdulillahnya besoknya kita udah beraktivitas seperti biasa sih. Itu kejadian ekstrim yang dialamin pertama lah sama teman-teman saya dan di situ. Setelah itu jadi rutin kejadiannya, tapi bukan kejadian se ekstrim itu, tapi lebih kepada kalau lagi lewat koridor ada bayangan hitam lewat, atau ada bayangan hitam yang menemani kita melewati koridor, atau ada kejadian ketok-ketok pintu hotel lagi kayak dan gitu tuh pasti ada. Semua teman-teman lu ngalamin. Tapi biasanya yang paling kaget tuh gue, karena setiap ada bayangan hitam lewat, gue kan bawa ini ya, waktu itu posisinya kalau kita mau sampling pagi tuh kita bawa kontainer, bawa banyak barang lah, jadi kaget dan gue langsung astagfirullahaladzim, refleks istighfar gitu, dan mereka udah tahu nih, berarti ada yang gangguin di koridor itu, karena kan koridor itu mau pagi, mau siang, apalagi malam, itu remang, lampunya settingannya remang, jadi cukup menyeramkan lah di situ, menyeramkan. Nah, mulai kejadian itu, gue udah mulai mencari tahu nih, karena gue tahu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi gue mulai bertanya-tanya dan mencari tahu ke kakak Karang Taruna sih, lebih tepatnya ke warga situ. Sebenarnya dulunya apa sih hotel ini? Gedungnya dibuat apa? Atau tanahnya bekas tanah apa? Akhirnya hari itu kebetulan pulangnya kita nggak pakai taksi online, tapi kakak Karang Taruna ini nganterin kita ke hotel. Karena kita waktu itu mau jalan. Pas dianterin, di jalan gue nanya, "Kak, itu hotel dulunya apa sih? Bekas apa? Gedung apa? Gedung baru kah? Atau gimana? Tanahnya tuh bekas apa?" Gitu. Kakaknya jawab, nah di hari kelima inilah gue jadi tahu nih asal-usul hotel ini seperti apa. Jadi kakak ini ngejelasin yang sebatas dia tahu ya, karena dia juga kan umurnya paling baru 20-an, 25 tahun lah. Dia bilang bahwa dulunya hotel ini adalah bagian dari pabrik tekstil yang cukup besar, di mana mengalami kebangkrutan. Nah, katanya pabrik tekstil ini tuh memang terkenal suka meminta tumbal. Lalu di jalanan di depan pabriknya itu karena tidak ada pencahayaan, jadi sering ada kecelakaan. Lalu jalanan ini juga suka dibuat kegiatan yang tidak baik lah antara dua manusia, ngerti kan maksudnya, kayak perbuatan seperti itu. Jadinya kayak tempat jin buang anak kayak gitu. Karena abis bangkrut, di dalam sebelum bangkrut udah banyak kejadian horor, entah orang kegiles mesin kayak gitu-gitu tuh katanya ada. Abis bangkrutnya juga jadi horor gitu, karena gedung besar-besar tidak terpakai. Tapi sekarang gedung yang besar-besar di belakang itu kayaknya udah dipugar, dijadiin warehouse atau gudang-gudang penyimpanan yang bisa disewain ke perusahaan-perusahaan yang mau punya penyimpanan di situ. Sama untuk bagian front office pabriknya itu diubah jadi hotel gitu. Jadi masih gedung asli, cuman ditambahin dikit lah, kayak misalnya yang tadinya bentuknya lurus sekarang jadi L kayak gitu, ditambahin. Tapi sebenarnya bangunannya masih bangunan asli pabrik yang lama, bangunan hotel itu. Tapi udah direnov kan, maksudnya nggak kayak
bangunan lama gitu? Enggak, udah direnov, kayak ditambahin fasad, ditambahin wallpaper segala macam. Cuman kan pondasinya dan segala macamnya kan masih asli, jadi mungkin masih menyimpan memori-memori tertentu lah di situ. Nah akhirnya setelah gue tahu itu, gue searching juga kan, dikasih tahu nama perusahaannya kan, jadi gue coba searching di Google. Oh iya bener, memang pabrik ini salah satu yang cukup horor lah di Karawang. Pulang pas gue udah sampai di situ, udah sampai tahu hal itu, pulang ke hotel, terus kita jalan ke mall dan segala macam. Pulangnya malamnya gue iseng karena gue udah tahu kan, oh belakang warehouse nih, ternyata gedung-gedung yang gede itu warehouse. Gue iseng mau jalan ke arah sana. Jadi emang gue nantang kali ya, iseng gitu. Gue jalan kaki pelan-pelan tuh mau ke arah warehouse. Jadi tuh jalanannya kosong, cuma ada lampu beberapa biji. Lu sendiri? Sendiri lah, teman-teman gue nggak ada yang mau, teman-teman gue nggak ada yang berani. Cuman dia ngeliatin dari lobi hotel, dia ngeliatin dari depan kita diturunin mobil tuh ya, parkiran. Udah, gue bentar doang kok, liatin ya, tenang gitu. Gue cuma mau ngeliat belakang ada apa sih gitu. Pas gue jalan, gue lihat, oh ini ilalang, lapangan, terus warehouse besar-besar, sama gue ngelihat satu gedung yang berbentuk aneh sekali. Jadi gue ngeliat ada satu gedung, bukan gedung ya, gue ngeliatnya siluet karena kan tuh malam. Jadi gue ngeliat siluet. Di saat yang lain bentuknya seperti kubah, seperti kotak gitu, kotak-kotak besar. Kok siluet ini bentuknya seperti orang gendut lagi duduk gitu. Kebayang gak sih orang gendut lagi jongkok, lagi ngejogrok gitu. Kayak semar besar, segede gedung. Jadi saat gue membandingkan kan dari jauh, kan gue matanya minus ya. Jadi gue memicingkan mata gitu, terus gue kayak, ini orang, tapi kok gedenya sama kayak warehouse sebelah ya gitu. Ah nggak kali, ini pohon. Gue udah mikirnya, entah itu pohon beringin atau pohon apa yang bisa segede gitu kan. Ya udahlah, udah tuh. Terus gue balik lagi, terus gue bilang sama teman-teman gue, udah nggak penasaran kok, udah yuk naik ke atas. Pas gue naik ke atas, gue nggak sadar tuh ternyata hal yang gue lakukan tadi itu membawa petaka buat gue sendiri. Jadi pada saat malam gue tidur, gue dimimpiin lah, didatengin tuh sama si hantu yang gede banget ini. Dia tuh botak, taringnya panjang banget. Jadi kalau misalnya gue gambarin juga, orang kayaknya nggak percaya deh sama apa yang gue lihat. Soalnya gue ngeliatnya sampai ngedangak gini, baru dia juga tuh posisinya jongkok kayak gini ke arah gue. Segede gedung ya? Ya iyalah, segede itu juga dia jongkok posisinya kan, lagi duduk segede gedung. Gimana dia berdiri? Coba. Terus dia ngomong ke gue kayak bahasa Sunda. Kebetulan gue ngerti bahasa Sunda. Jadi intinya dia kayak ngomong, ini kan yang mau dilihat gitu, kayak bahasa Sunda. Terus gue kayak, oh iya. Gue terbata-bata ya. Gue takut di situ, gue takut banget. Gue takutnya digangguin. Masalahnya digangguin genderuwo kemarin aja sama kuntilanak udah ekstrim. Apalagi ini digoyang kali gedung hotel kan. Jadi akhirnya gue coba kayak, iya maaf ya, udah nggak penasaran lagi. Udah, terus dia pergi, terus udah hilang kayak gitu. Di situ besok paginya gue penasaran itu ada pohonnya atau enggak. Bener, nggak ada apa-apa. Jadi di sebelah gedung yang gue lihat kosong. Jadi semalam siluet apa ya, itu siluet dia. Jadi kayak rajanya mungkin di situ ya. Jadi nggak ada yang berani iniin. Malam itu kan berarti hari ke-5 kemarin kan. Hari ke-6-nya gue coba jalan lagi ke arah situ dan melihat apakah masih ada siluet itu. Gue coba jalan, siluetnya udah nggak ada. Jadi dia ibaratnya kayak cuman mau ngasih lihat, ini gue gitu, ini gue yang punya di sini. Tapi pada saat gue balik jalan ke arah hotel, ada pala ngegelinding. Ini yang gue nggak cerita ke teman-teman gue. Pala manusia ngegelinding gitu di jalan, dundung-dundung kan. Gue awalnya nggak ngelihat, awalnya cuma denger kayak brrrr, kayak gitu loh, kayak di aspal kayak ada orang jalan apa ngegelinding. Gue mikir ini apaan ya? Kan gue belum pernah nih posisinya ngeliat pala ngegelinding dari dulu. Pas gue cari sumber suaranya, iya pala ngegelinding tuh di jalan ke arah selokan. Gue bingung, ini pala dari mana datangnya, terus badannya mana? Kayaknya emang nggak boleh bertanya dalam hati. Jadi pas gue masuk pintu hotel, badannya di depan gue tanpa kepala. Jadi tuh darah-darah aja keluar dari sini, dari leher. Bajunya compang-camping, gue nggak tahu itu apa. Terus di saat yang sama juga kan gue ibaratnya habis pulang sampling jam 7 malam, gue coba jalan
mau ngeliat siluet, terus gue balik lagi terus mandi kan ke atas ke hotel. Kita persiapan makan malam. Gue pas mau makan itu gue jalan ke arah depan hotel nyari makanan di luar. Pas gue nyari makanan di luar, gue tuh harus ngelewatin jalan masuk hotel, terus ada pos satpam, dan kita jalan di pedestrian, di tempat jalan kaki yang banyak pohon palem-palem besar. Itu baunya amis banget, dan yang nyium itu seinget gue ya, itu bukan gue doang, tapi mereka teman gue yang lain juga nyium bau amisnya, tapi nggak ngelihat wujudnya. Gue sampai mikir tuh dalam hati, kalau misalnya baunya amis, biasanya wujudnya pasti berdarah-darah, karena kan yang bau amis tuh darah kan, anyir. Gue ngeliat ada cewek berdiri, cewek lagi hamil. Terus dari pahanya, dari sini keluar ada darah gitu loh ke bawah. Entah dia proses melahirkan atau dia keguguran, gue nggak paham. Tapi perutnya masih gendut. Dan dia mukanya tuh kasihan banget. Maksudnya gue ngeliat mukanya tuh, ya Allah ini kasihan banget nih, kenapa sih si ibu ini gitu, ada masalah apa gitu. Tapi ya gue tetap melengos aja, lewat aja, cuman misi gitu sama teman-teman, karena kita mau makan kan. Takutnya kalau gue ceritain ke teman-teman gue, ngebayanginnya malah enak, malah nggak mau makan dan segala macem. Itu sih yang gue belum ceritain ke teman-teman gue tentang penampakan di luar hotel. Sama akhirnya gue tahu bahwa memang selain di area hotel dan area pergudangan, jalan kan tadi kan gue udah cerita jalan di depan hotel itu yang mau ke arah perumahan, lampunya minim, jadi banyak ada kecelakaan dan juga banyak terjadi hal-hal tidak senonoh lah di situ. Itu juga gue melihat. Setelah gue tahu kenyataan itu, setiap gue pulang sampling naik taksi online, gue pasti melihat di kanan kiri jalanan itu ada bekas-bekas orang yang meninggal di area situ. Jadi kayak mereka di pinggir jalan, misalnya kecelakaan mukanya beset-beset ya, itu gue ngelihat gitu. Gue ngelihat posisinya, atau ada yang tangannya nggak ada, entah mungkin dulu pas lagi di pabrik kegiles mesin atau kayak gimana, itu gue ngeliat. Jadi kayak melihat memori-memori zaman dulu lah. Itu sih paling cerita-cerita di sana. Dan setelahnya lu pulang aja udah nggak ada kejadian apa-apa lagi? Yang ekstrimnya nggak ada lagi. Yang puncaknya yang waktu hari keempat itu. Cuman ya itu udah kayak jatuhnya kejadiannya tetap ada, ngetok-ngetok pintu aja, itu aja sih paling dirasain gue. Jatuhnya gue udah kayak terbiasa, jadi ya udahlah, kan kita juga cuma 10 hari di situ, ibaratnya kita juga cuma tamu, jadi gue nggak mau terlalu berlarut-larut. Udah cepet-cepet pulang deh, biar cepet pulang gitu, pengen cepet-cepet pulang aja dari situ. Oke, jadi setelah pulang semuanya udah normal-normal lagi ya? Normal lagi, sampai kemarin cerita ini kan diangkat tuh di Twitter, maksudnya viral. Di situ gue dihubungin sama ketua Karang Taruna gue yang dulu. Oh, iya? Di sana, maksudnya kakak itu ngubungin gue lagi dan dia bilang, kok masa nggak pada cerita sih kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu? Karena kan emang gue posisinya, ya kadang gue sama temen gue aja nggak cerita. Masa gue cerita nyebar-nyebar gitu kan nggak baik ya, maksudnya perang inilah gue. Akhirnya dia bilang, pada saat belum lama, sekitar berapa bulan lalu dia tuh pernah jatuh juga motor di situ, jatuh di jalanan itu. Yang hotel itu? Iya, yang jalanan hotel. Dia jatuh, terus dia pulang-pulang kesurupan. Pas dia kesurupan, dan itu kejadian 2 kali, jadi dia jatuh, nggak ada yang nolongin, gelap, tapi bangun sendiri, ini sendiri kan pulang sendiri, terus kesurupan, sampai dia kayak teriak-teriak minta ditukar nyawa kayak gitu. Akhirnya dibilangin sama Ustadz, dia manggil Ustadz ke rumahnya, katanya itu Mbak Kunti, kuntilanaknya merah, dibawa dari jalanan situ, dari si pabrik itu dulunya gitu. Itu yang dia rasain sendiri, makanya dia langsung cerita kemarin sama gue kayak, gue juga baru ngalamin itu, parah banget di situ, hampir meninggal gue kayak gitu, salah kesurupan yang dia nggak sadar sama sekali. Itu dia guys, sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Paras ketika menginap 10 hari di Hotel Bintang 7. Tapi sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain sama lu, Ras. Jadi penelitian lu pada saat itu kayak ngumpul-ngumpulin sampah gitu ya dari warga, terus lu pisah-pisah? Jadi intinya kita ngumpulin sampah warga, kita pisahin sesuai kategorinya yang udah kita setting dari kampus. Terus habis itu kita hitung berapa per kategori itu berapa kilo.
Habis itu kita kumpulin lagi, terus kita taruh di polybag untuk diangkut sama dinas terkait gitu. Sampah apa yang paling bukan menggelikan lah yang lu temuin? Sampah yang gue kaget sih ada di tempat sampah warga itu, contohnya seperti pembalut yang masih ada kotorannya, maksudnya gitu ya. Pembalut yang masih kotor. Masih basah gitu? Iya, masih. Masalah itu kan bukan air ya, itu kan adalah darah gitu. Pegang tuh ya? Ya mau gimana, harus diambil, dipisahin dan segala macam, ya kita ambil. Terus ada juga Pampers yang dengan isinya juga bukan air kecil ya, tapi isi hasil BAB anak kecil. Terus ada sampah-sampah busuk, makanan busuk yang sudah banyak belatungnya. Jadi udah biasalah ketemu sama Makanya Bella. wajar ketika Wajar. yang cerita lu kuntilanak terbang itu mungkin karena Nyium-nyium itu sama-sama kali ya, itu ya. mungkin dia ngeliat ini kotor, mungkin kita dikira ngundang kali, karena kan kotor banget sampai kalau kita mau ngebersihin itu kita harus lihat-lihat dulu itu ada belatung jalan nggak, maksudnya ada belatung lepas nggak, karena kita harus ambil belatungnya, kita rapihin atau kita giles, kita injek, kita gitu-gituin, kecoa dan segala macam, itu udah biasa pada saat itu. Tapi setelah lu dan teman-teman ngalamin gangguan-gangguan ya ketika menginap 10 hari di hotel tersebut, kerjaan lu semua selesai kan? Alhamdulillah kerjaannya selesai sih. Alhamdulillahnya mereka mengganggu di pasca sampling, kayak misalnya udah pulang ke hotel atau saat di tempat kita penelitian tuh lagi saat bersih-bersih. Jadi mereka nggak ganggu pas kita lagi ngitung data atau ada set milah-milah gitu, mereka nggak ganggu. Mungkin dia kasihan juga kali ngeliat kita. Ini kasihan lah anak-anak ini, udah jangan diganggu dulu sekarang gitu. Mungkin pertanyaan terakhir, Ras. Lu kan cukup banyak nih mengalami kejadian-kejadian horor selama hidup ya. Iya. Sempet nggak sih lu putus asa gitu, atau lu biasa aja, atau mungkin ya udahlah ya mau gimana lagi, toh dalam agama juga diajarin bahwa takut itu sama sang pencipta aja gitu. Yang mana kira-kira, Ras? Lebih ke biasa aja, jalanin aja. Karena ini ada yang bilang bahwa ini kelebihan. Maksudnya gue punya indera keenam lah, atau gue bisa peka merasakan makhluk halus. Ada juga yang bilang ke gue, itu nggak bagus, harus diruqyah, harus diiniin. Iya, itu adalah kekurangannya. Tuh. Tapi intinya tetap lah ya, takut hanya kepada sang pencipta. Iya, jelas. Oke, thank you banget Paras nih telah menyempatkan hadir di Ya. RJ5. Sukses terus nih, berarti lu udah lulus sekarang ya? Ya, alhamdulillah udah. Buat teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, dukung terus karya RJ5 dengan cara like, comment, share video ini sekarang juga. Gue rasa demikian episode Om Ahmad pada kali ini. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Paras, RJ5 undur diri. Ciao!